Jangan berat-berat pertanyaannya, dari tadi udah berat kan. Terkait dengan tema hari ini, poin-poin yang penting itu apa ya? Poin-poin yang penting yang terjadi pada hari ini, kita mengatakan bahwa tidaklah terpisahkan etika dan dasar hukum itu sendiri. Jadi apa yang yang saat ini dibangun paradigmanya seolah-olah etika dan hukum itu terpisah-pisah, padahal dia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti yang tadi kita singgung, founding father kita mengatakan dia sendiri, ya. Kenapa saya katakan kalau dia sendiri ya? Karena biar gimana pun nanti setelah 20 Oktober mereka berdua pasti balik ke kampus, ya. Kecuali kalau kemudian Prabowo Gibran menang dan dia naik lagi menjadi menteri, ya. Ya, kenapa saya katakan demikian ya? Karena belakangan ini ya saya menduga bukan mustahil ya ada tangan dari atas ya. Mudah-mudahan Tuhan atau kalau orang Kristen mengatakan Allah ya, kalau orang Islam mengatakan Allah ya, atau Sang Hyang Widimasa ini mudah-mudahan menurunkan kekuasaan dia ya, entah bagaimanapun caranya ya. Karena hari ini ada satu berita yang menarik juga ya, karena ternyata Prabowo tidak jadi kampanye di Musi Lawas gitu ya, di daerahnya Pak ya. Daerah mana Pak? Bukan daerah Sumatera Utara, Pak. Sumatera Selatan ya, Musi. Ya berkata ada nama-namanya Musi itu biasanya Selatan ya. Dan itu kepala airport di situ nggak bisa mengatakan kenapa, tapi yang jelas nggak ada tuh pesawat Prabowo Subianto akan mendarat gitu kan. Nah ini yang buat saya menarik ya. Kenapa menarik? Karena Anda tahu lah kalau orang nggak jadi berkampanye, pasti ada something wrong ya with his physique gitu kan. Karena saya bukan mendoakan macam-macam, tapi yang saya katakan di sini adalah Anda baca live pernyataan dari Metro TV lah, misalnya kalau melihat Amin berkampanye pasti lihat tuh betapa masih kuatnya fisiknya ya. Atau hari ini misalnya kalau Anda lihat video-video pendek dari pasangan nomor 3, itu misalnya bagaimana itu yang namanya Ganjar dan Mahfud MD memiliki fisik yang kuat ya. Yang masih kampanye buat tanggal masih 9. Energi Prof. Ya, masih energi. kampanye tanggal 9 di Cibinong aja udah itu kan, kemudian kampanye nanti yang di Solo dan Semarang tanggal 10 juga sudah dikampanyekan ya. Apa yang saya katakan di sini? Gimana? Ya. Jadi di situ menunjukkan betapa kuatnya dua pasangan calon tersebut ya. Tapi kalau yang kita lihat pasangan yang nomor 2 ini, Anda bisa lihat ya bagaimana persoalan-persoalan tersebut ya. Dan saya terus terang ya, saya dari dulu selalu mengatakan kalau Anda bicara mengenai legitimasi ya, kalau misalnya pemilu ini tidak legitimate hasilnya ya, kemudian apa yang Anda perkirakan bagaimana sebuah pemerintahan bisa terjadi ya, atau bisa berjalan dengan baik kalau kemudian hasil pemilunya itu dikatakan tidak legitimate ya. Karena Anda tahu legitimasi pemerintahan itu bukan hanya menentukan si A dan si B yang kemudian menang ya, tapi kemenangan di dalam pemilu itu apakah diterima oleh masyarakat atau rakyat ya. Dan Anda tahu ya, kalau kita bicara mengenai, saya berkali-kali ngomong soal ini ya, dalam politik itu ya, seseorang itu bisa saja memiliki power, tapi dia tidak memiliki otoritas politik ya. Apa yang saya katakan di sini, kalau kemudian kekuasaan yang dia peroleh itu tidak dipandang sebagai legitimate atau tidak memiliki legitimasi, itu berarti feeling dari rakyat Indonesia memandang bahwa kekuasaan yang diperoleh oleh paslon yang nomor berapapun ya, itu dianggap
tidak ada atau mereka menyaksikan